Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Andri Prasetyawan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangan tubuh remaja. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang perkembangan tubuh remaja ini sampai di halaman 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di halaman 8 sampai selesai. Yuk, langsung saja kita pelajari. Kita buka dulu halaman 8, yaitu ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Yang pertama, ciri-ciri anak sehat. A. Itu tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. B. Tangkas, gesit, dan gembira. C. Mata bersih dan bersinar. D. Nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernafasan tidak berbau. E. Senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. F. Kulit dan rambut bersih dan tidak kering. G. Tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. H. Perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Lanjut yang kedua, ciri-ciri anak sehat yang tanda-tanda gangguan kesehatan. Yang kedua, tanda-tanda. Yang A, keadaan umumnya. 1. Kesan umum jelek. 2. Sikap tubuh yang buruk. 3. Lekas lelah. 4. Sangat gemuk atau kurus. 5. Kurang bersemangat atau lekas lelah. 6. Kebiasaan makan yang kurang baik. 7. Kesulitan dalam membaca atau mendengar. 8. Tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat. B. Mata. 1. Sering mengedipkan atau mengusap mata. 2. Mata berair, banyak kotoran. 3. Pandangan mata, peradangan mata. 4. Mata juling. 5. Mata melihat terlalu dekat atau jauh. Kemudian C. Telinga. 1. Berdengung-dengung. 2. Peka atau pendengaran berkurang. 3. Berair atau bernanah. 4. Sering merasakan sakit di telinga. Dan 5. Bengkak bawah telinga atau gondongan. Yang D. Hidung dan mulut. 1. Ingus meleleh atau berdarah. 2. Sukar bernafas dari hidung. 3. Sering pilek. 4. Kerongkongan sakit. 5. Tonsil membesar. 6. Tidur dengan mulut terbuka. 7. Mulut berbau. 8. Gigi berlobang dan gusi berdarah. Lanjut untuk tingkah lakunya. Gelisah, gerakan-gerakan tak terkendali, sering bertengkar atau tidak kooperatif. Kooperatif itu kerjasama. 4. Gangguan berbicara. 5. Sering ke kamar kecil. Dan yang terakhir, sering mencuri atau kleptomania. Yang selanjutnya F. Sering tak masuk sekolah karena jadi penyebabnya. 1. Sering masuk angin. 2. Sakit kepala.
3. Sakit gigi, dan 4. Malas bersekolah. Yang G, tanda-tanda kurang gizi. Timbangan berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu tertentu tak kunjung naik. Mata cekung, lingkaran biru sekitar mata, kelopak atau selaput mata pucat, roman muka yang tegang atau lemah, otot lembek, lekas lelah atau pucat, sikap badan yang buruk, pemarah, sikap masa bodoh atau apatis. Kita lanjutkan lagi yang D, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. 1. Gerak badan, mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Gerak badan yang tepat dan teratur sangat berguna untuk kesegaran jasmani dan kesehatan tubuh. Untuk orang yang bekerja dengan pikiran dan sedikit menggerakkan tubuhnya akan mendapat gangguan penyakit tertentu. Oleh sebab itu, seharusnya kita melakukan olahraga di waktu senggang. Dampak berolahraga untuk tubuh antara lain: 1. Otot-otot tubuh dengan baik dan serasi serta ada kelenturan yang baik. B. Atau 2. Pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan yang harmonis. C. Memperbaiki otot-otot usus sehingga peristaltik atau gerakan usus teratur dan baik serta menghilangkan sembelit. D. Memperbaiki sirkulasi darah atau peredaran darah. E. Pernapasan dalam dan cepat sehingga paru-paru jadi sehat dan dapat melakukan fungsinya dengan baik. F. Pembakaran hidrat arang atau karbohidrat dan lemak dengan baik sehingga nafsu makan baik dan pengeluaran kotoran pun sempurna. G. Sebagai variasi serta rekreasi yang akibatnya secara tidak langsung tercermin dalam air muka yang cerah dan banyak senyum. Ya, mudah-mudahan cara saya menjelaskan kalian bisa cepat memahami. Bagi yang belum memahami atau terlalu cepat saya menjelaskan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kalau yang sudah suka, sebelum kita lanjutkan lagi, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran PJOK lainnya dari saya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, rekreasi. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lain adalah menciptakan kembali, mengembalikan suatu yang keluar atau hilang, mengembalikan mood yang hilang. Banyak macam olahraga yang dijadikan suatu rekreasi, misalnya berburu, memancing, dan sebagainya. Banyak juga kegiatan yang dapat dijadikan rekreasi, misalnya dharma wisata, ke taman marga satwa, ke museum, ke desa yang tentram, dan istirahat di gunung. Namun untuk saat ini jangan dulu bepergian. Kita harus menghindari bepergian ke tempat-tempat umum demi mencegah tersebarnya virus corona COVID-19. Oke, kita lanjutkan lagi.
Kegiatan-kegiatan itu untuk mengembalikan energi yang hilang ataupun menyegarkan pikiran dan penjernihan perasaan yang kalut. Hubungannya dengan kesehatan pribadi ialah didapatkan kesegaran jasmani maupun kesegaran mental kembali, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas sehari-hari dengan tenaga baru dan pikiran yang jernih. Ya, dengan adanya wabah COVID-19 nih mungkin rekreasinya atau membangkitkan mood kembali bisa diganti. Selain dari rekreasi, bepergian ke tempat umum bisa diganti misalnya ke kebun atau bercocok tanam dan berkumpul sama keluarga di rumah aja. Kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu istirahat. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Istirahat dapat dipenuhi dengan berbagai macam, misalnya mendengarkan radio, menonton televisi, mengobrol dengan teman, tidur-tiduran, melihat perlombaan, membaca buku bacaan atau majalah, dan lain sebagainya. Jadi istirahat tidak mesti harus tidur berjam-jam ya. Jadi istirahat itu sebagai penyegaran kembali, menyegarkan otot-otot yang telah kaku, merelaksasi ya. Jadi bisa dengan nonton TV, kumpul dengan keluarga, tidur baring ya. Tidur boleh, tapi jangan terlalu lama itu istirahatnya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu guna istirahat bagi tubuh antara lain: 1. Melepaskan lelah. 2. Memberi kesempatan pada tubuh untuk membentuk kekuatan baru, sebab waktu istirahat sel-sel dalam tubuh menghisap zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh, di dalam darah untuk membina kekuatan kembali. Yang ketiga, menambah kesegaran dan kekuatan. Dan yang keempat, dapat memperpanjang umur sel-sel tubuh. Waktu dan lamanya istirahat. 1. Di antara jam kerja atau belajar, pagi hari lebih kurang jam 10. Waktu istirahat sekitar 10-15 menit. Biasanya disebut coffee break ya. Kalau untuk siang hari sebelum makan siang, biasanya waktu istirahat 15-20 menit. Sesudah makan, waktu istirahat 30-60 menit. Jadi selama istirahat silahkan gunakan mengistirahatkan badan dengan betul-betul beristirahat. Lalu untuk sore hari sebelum makan sekitar 60 menit. Kalau sesudah makan 60 menit juga. Untuk malam hari sebelum tidur 60 menit. Dan akibat kurang istirahat itu kelelahan, sukar tidur atau susah tidur, gampang terkena penyakit, makan kurang nafsu, sukar atau susah buang air besar, sakit otot-otot, dan gangguan kerja kelenjar-kelenjar tubuh. Oke, kita lanjut kembali. Yang keempat, tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, lamanya sekitar 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Hanya sedikit orang yang dapat hidup dengan tidur yang kurang. Akibatnya, kurang tidur pada tubuh begitu terasa. Akan tetapi lama-kelamaan akan semakin terasa akibatnya. Gejala-gejala umum dari kurang tidur antara lain: kelopak mata sayu, pucat, muka muram dan juga pucat, badan lemah, kurang bergairah bekerja, malas, dan lain-lain. Usaha-usaha agar dapat tidur dengan baik. 1. Tidur dalam satu kamar, tidak terlalu sesak oleh barang-barang
dan tidak pula terlalu penuh. Yang kedua, keadaan di dalam kamar haruslah rapi dan bersih. Demikian pula alat yang dipakai untuk tidur. Yang ketiga, perasaan yang tenang. Usahakan menghilangkan gangguan pikiran dan tidak gelisah. Yang D atau 4, ventilasi yang baik. Sebaiknya ventilasi silang. Bukan berarti jendela-jendela harus dibuka. Mengusahakan ventilasi yang baik. Yang E, kamar tidak terlalu panas. Temperatur kamar tidak lebih dari 68 derajat Fahrenheit. Temperatur kamar yang baik antara 65 sampai 68 derajat Fahrenheit. Hal ini juga tergantung pada temperatur luar, kering atau berangin. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, dampak rasa lelah antara lain. Yang A, dapat mempengaruhi pusat saraf yang terlihat dengan lekas pusing, tersinggung, bingung, gugup, dan tidak tenang, berpikir lambat, kurang dapat menguasai diri. Yang B, kurang bersemangat, perhatian tidak dapat terpusat pada suatu pekerjaan. C, kurang daya tahan, menyebabkan mudah diserang penyakit infeksi. D, pertimbangan kurang sempurna, sukar tidur, dan pusing. Macam-macam kelelahan. 1. Lelah jasmani karena bekerja berat. Yang kedua, lelah rohani, yaitu banyak belajar tanpa istirahat, berbagai macam persoalan yang susah dipecahkan. Berikutnya yang E, pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. 1. Usaha-usaha tersebut berikut ini. Yang pertama, memelihara kebersihan. Memelihara kebersihan terbagi jadi 3. 1. Badan, yaitu mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Yang kedua, pakaian, dicuci dan disetrika. Lalu rumah dan lingkungannya, disapu, buang sampah, buang kotoran, dan air limbah pada tempatnya. Kita lanjutkan lagi. Sebelum lanjut, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Oke. Kita lanjutkan. Yang B, makanan yang bersih, yang sehat, bersih, bebas dari penyakit, cukup kualitas dan kuantitasnya. Kemudian C, cara hidup yang teratur. 1. Makan, tidur, bekerja, dan beristirahat secara teratur. Ini maksudnya harus seimbang ya. Jangan terlalu banyak makan, jangan juga terlalu banyak tidur, jangan juga terlalu banyak bekerja, lupa makan dan sebagainya. Harus diimbangi juga semua dengan istirahat. Yang kedua, rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya. Dan yang D, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaptaan jasmani. Kemantapan jasmani. 1. Vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, olahraga, ya, aerobik, senam, ya, dan lain-lain secara teratur. Kemudian yang E, menghindari terjadinya penyakit. 1. Menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit, baik yang berasal dari penderita maupun sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menghindari pergaulan yang tidak baik. Yang ketiga, selalu berpikir dan berbuat baik. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan. Kita lanjutkan, ini yang terakhir ya. Yang F, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. 1. Patuh pada ajaran agama, cukup santapan rohani, dan meningkatkan pengetahuan.
baik dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan, menuntut ilmu di bangku sekolah, ataupun dengan belajar dari pengalaman hidup. Yang G, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat, adanya sumber air yang baik, adanya kakus yang sehat, adanya tempat buang sampah dan air limbah yang baik, dan adanya perlengkapan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menanggulangi kecelakaan atau sakit yang mendadak. Dan yang terakhir atau H, pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, secara periodik pada waktu-waktu tertentu walaupun merasa sehat. Dan yang kedua, segera memeriksakan diri bila merasa sakit. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi perkembangan tubuh remaja. Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar nanti jika saya upload video terbaru tentang pendidikan, terutama pelajaran PJOK, kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke, selamat belajar di rumah dan jangan terlalu banyak keluar rumah. Kalau keluar yang perlu-perlu saja, dan jangan lupa gunakan masker atau hand sanitizer. Oke, sampai di sini video saya. Saya ucapkan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.